Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Trisna Taufik Darmawan Syah MI. Perkenalkan, nama saya Siti Malamalia dengan NIM 2014202161. Saya akan mereview materi tentang sistem informasi. Baiklah, langsung saja. Konsep dasar sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen itu memiliki banyak definisi atau banyak arti. Yang pertama ada sistem secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang mempunyai arti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian atau hubungan yang berlangsung di antara satuan atau komponen secara teratur. Sedangkan dalam KBBI, sistem didefinisikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, atau juga susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dan sebagainya, atau juga sistem juga disebut dengan metode. Para ahli mendefinisikan juga sistem yaitu subsistem yang saling berinteraksi, berkolerasi, berinteraksi dan bergantung pada yang membentuk suatu kesatuan untuk melebihi jika subsistem bekerja sendiri-sendiri. Sugianto mengemukakan pendapatnya bahwa sistem sebagai kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan kejadian dan suatu yang nyata, yaitu objek yang nyata, seperti tempat, benda, dan orang-orang yang betul ada dan terjadi. Dan Indrajit juga mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan dari komponen yang dimiliki unsur keterkaitan antar satu dan lainnya. Nah, dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan kumpulan beberapa bagian yang dimiliki keterkaitan dan saling bekerja sama serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan dari sistem tersebut. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur, atau aturan yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Sistem informasi adalah satu kesatuan data olahan yang terintegrasi dan menghasilkan dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, suara, maupun tulisan. Pengembangan sistem informasi manajemen yang canggih itu memerlukan orang-orang yang cakap, yang keterampilan tinggi. Karena banyak organisasi yang gagal membangun sistem informasi yang disebabkan oleh kurangnya organisasi yang wajar, kurangnya perencanaan dan yang memadai, kurangnya personel yang andal, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem, pengendalian upaya pengembangan sistem, dan motivasi seluruh personel yang terlibat. Kemampuan komputer, yaitu sistem informasi manajemen, harus dijalin secara teliti agar mampu melayani tugas utama. Sistem informasi manajemen bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi dalam bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi modern matematika. Sistem informasi manajemen bertanggung jawab dalam menyediakan informasi untuk seluruh manajer perusahaan dalam bentuk laporan berkala, laporan khusus,
dan pengeluaran bentuk matematika. Para manajer di semua wilayah dapat menerima keseluruhan ini, yang sebagian besar dihasilkan dari gabungan data sistem informasi akuntansi yang ada. Peranan teknologi media massa dalam era komunikasi globalisasi. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi kadang-kadang sulit untuk diikuti. Arah pengembangan semakin jelas untuk menuju komputer dan communication. Komponen communication termasuk di dalam satelit dan televisi. Pada awalnya teknologi komputer dan teknologi televisi, komputer dan teknologi komunikasi berjalan sendiri-sendiri, kemudian bergabung menjadi satu di era globalisasi ini. Nah, pada satu sisi perkembangan ini mempermudah hubungan antar manusia, tetapi di sisi lain menimbulkan dimensi perubahan yang berakibat pada perubahan struktur pelembagaan masyarakat dan perilaku serta pandangan budaya. Penyebab utama terjadinya era globalisasi itu pengembangan pesatnya teknologi informasi. Penggabungan antara teknologi komputer dengan teknologi telekomunikasi telah menghasilkan suatu revolusi di bidang sistem informasi. Nah, pada zaman dulu data itu memerlukan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirim ke lainnya. Tetapi pada saat ini dalam hitungan detik saja sudah sampai, sudah bisa. Secara mikro, ada hal yang menarik untuk dipelajari, yaitu cara evolusi perkembangan teknologi informasi yang secara signifikan memengaruhi persaingan antar perusahaan di dunia, khususnya bergerak di bidang jasa. Ada 4 periode perkembangan sistem informasi yang dimulai dari penemuan komputer hingga saat ini. Keempat era tersebut terjadi tidak hanya karena dipicu oleh perkembangan teknologi komputer yang sedemikian pesat, tetapi juga didukung oleh teori baru pengembangan manajemen perusahaan modern. Nah, 4 periode itu ada focus of philosophy, administrative framework, primary target, dan justification atau process. Era komputerisasi ini dimulai pada tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan di perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Nah, banyak perusahaan memanfaatkan ini untuk keperluan pengolahan data. Komputer juga dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi karena mempergunakan komputer untuk pekerja-pekerja tertentu jauh lebih efisien dibandingkan dengan mempekerjakan 10 SDM untuk hal serupa. Pada era tersebut belum terlihat suasana kompetisi yang sedemikian ketat. Jumlah perusahaan pun masih relatif sedikit. Hampir semua perusahaan besar yang bergerak di bidang infrastruktur dan pertambangan pada saat itu membeli perangkat komputer untuk membantu kegiatan administrasinya sehari-hari. Keperluan organisasi yang paling banyak menyita waktu komputer pada saat itu adalah untuk administrasi back office, terutama dalam berhubungan dengan akuntansi dan keuangan. Kemampuan mainframe untuk melakukan perhitungan rumit juga dimanfaatkan perusahaan untuk membantu penyelesaian problem teknis operasional, seperti simulasi-simulasi perhitungan pada industri pertambangan dan manufaktur. Data regulates productivity, processing, monopoly, organization, efficiency. Itu ada focus of philosophy, ada administrasi framework, ada primary target, ada justification per process. Nah, kemudian era teknologi informasi.
Teknologi digital yang dipadu dengan telekomunikasi telah membawa komputer memasuki masa-masa revolusinya. Pada tahun 1970-an, teknologi personal komputer mulai dikenalkan sebagai alternatif pengganti mini komunikasi. Pada saat ini, kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Pada era teknologi informasi ini, komputer hanya menjadi milik pribadi divisi elektronik data processing perusahaannya. Pada era kedua ini, setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan komputer, seperti untuk mengelola database, spreadsheet, atau data processing, atau juga disebut dengan end user computing. Pemakaian komputer di kalangan perusahaan semakin marak. Pada era ini, komputer termasuk babak barunya, yaitu sebagai fasilitas yang dapat diberikan keuntungannya kompetitif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa. Pada masa ini juga menekankan pada unsur teknologi. Pada era manajemen perubahan ini, perusahaan-perusahaan lebih ditekankan sistem informasi, yaitu menjadikan komputer dan teknologi informasi sebagai komponen dari sistem tersebut. Kunci keberhasilan perusahaan pada tahun 1980-an ini adalah menciptakan dan menguasai informasi secara cepat dan akurat. Tak heran maka era tahun 1080-an sampai dengan awal tahun 1990 banyak perusahaan yang melakukan bisnis processing reengineering, instruksi implementasi ISO 9000, implementasi TQM, instalasi dan pemakaian sistem informasi korporat, dan sebagainya. Kemudian di era global informasi, pertengahan 1980, perkembangan di bidang teknologi informasi sedemikian pesatnya. Jika digambarkan secara grafis, kemajuan yang terjadi terlihat secara eksponensial. Ketika sebuah seminar yang internasional mengenai internet diselenggarakan di San Francisco pada tahun 1996, para praktisi teknologi informasi yang dahulu bekerja sama dalam meneliti untuk memperkenalkan internet ke dunia industri justru secara jujur mengaku bahwa mereka tidak pernah menduga perkembangan internet akan menjadi seperti itu. Perkembangan sistem informasi dalam kehidupan manusia, sering dengan peradaban manusia sampai akhir mengenal istilah teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan gabungan antara teknologi perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi seperti e-government, e-commerce, education, e-medis, dan lainnya, dan kesemuanya itu berbasiskan elektronika. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk pengolahan data melalui proses pendapatan, penyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi ini
akan relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk kepentingan pribadi, bisnis, dan pemerintah yang strategis untuk mengambil keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data sistem jaringan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sistem informasi manajemen, sektor perbankan, Bank Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dalam praktik perbankan modern menjadi suatu keharusan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional perseroan. Selain itu juga perkembangan teknologi informasi memungkinkan perseroan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui produk-produk elektronik banking. Komitmen perseroan dalam menciptakan industri perbankan yang kuat dan berdaya saing tinggi diwujudkan dengan diterapkan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi informasi yang selaras dengan tujuan bisnis perseroan. Nah, langkah ini digunakan untuk mempertahankan market share-nya dan dalam upaya untuk memperluas pasang pasar. Digambarkan dengan diaplikasikannya sistem informasi teknologi yang dirancang secara real-time online untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan bank. Wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penggunaan teknologi informasi. SPBI merupakan sistem informasi terpadu untuk mendukung tugas pengawasan, pemeriksaan dan pengaturan perbankan Bank Indonesia. Tujuan penerapan SIM SPBI antara lain: pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang kedua, menciptakan keseragaman atau standarisasi dalam pelaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang ketiga, pengoptimalan pengawasan dan pemeriksaan bank dalam menganalisis kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang keempat, memudahkan audit trail oleh pihak yang berkepentingan. Kelima, meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi. SIM SPBI terdiri dari 3 subsistem. Yang pertama, sistem informasi manajemen pengawasan atau SIMWAS merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan dan penelitian bank umum. Nah, melalui SIMWAS, pengawas bank akan mampu mengoptimalkan kegiatan analisis dan memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan bank, termasuk tingkat kesehatan bank dan profil risiko secara cepat. Modul-modul yang tersedia antara lain modul data pokok bank dan modul fit and proper test atau FPT. Yang kedua, sistem informasi bank dalam investigasi atau SIBADI merupakan sistem informasi untuk meningkatkan tertib administrasi dan kemudahan memantau tugas dalam merangkai investigasi tindak pidana di bidang perbankan. Melalui SIBADI dapat dilakukan pemantauan terhadap perkembangan investigasi dan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh suatu bank sejak laporan penyimpangan diterima, jadwal investigasi, langkah-langkah yang telah dilakukan sampai dengan hasil akhir investigasi yang dimaksud. Yang terakhir, data mart atau data pokok bank menyediakan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, kepemilikan, dan kepengurusan operasional dan strategi pengawasan yang diterapkan pada suatu bank sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan informasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank.
Sistem informasi debitur atau SID adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur baik perseorangan maupun badan usaha yang diolah berdasarkan laporan penyediaan data yang diterima Bank Indonesia dari pelopor. SID dikembangkan dengan tujuan untuk membantu dalam mempercepat proses analisis dan mengambil keputusan pemberian kredit, mengurangi ketergantungan pembeli kredit kepada agunan konvensional. Memberi kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti atau pelengkap agunan. Adapun bagi penerima kredit antara lain mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit. Nasabah baru khususnya yang tergolong sebagai UMKM mendapat akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangan tanpa harus bergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan. Sistem informasi manajemen pengawasan BPR atau SIMWAS BPR merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efisiensi sistem pengawasan BPR. Melalui SIMWAS, pengawas BPR mampu mengoptimalkan kegiatan analisis terhadap kondisi BPR, mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan BPR, meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan. Modul-modul yang tersedia dalam aplikasi SIMWAS BPR antara lain modul perizinan pendirian BPR, data pokok BPR, tingkat kesehatan BPR, status BPR, cabut izin usaha, dan likuiditas BPR. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.